Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, ini kami Tuhan, kami pasukan KKS dan pasukan Tuhan yang dari ketumpahan ini Tuhan, mau menghadap Kau pagi hari ini. Kuasai Tuhan roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Biar hadirat-Mu yang menguasai dan memenuhi kami. Roh Kudus sendiri yang melayang-layang di tempat ini dan masuk menguasai roh jiwa dan tubuh kami. Ajari kami mengenal Engkau lebih lagi. Ajari kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya melalui mulut kami, tapi juga pikiran kami, hati kami, seluruh roh jiwa dan tubuh kami menyembah Engkau. Biar kami panggil malaikat pujian dan penyembahan, menyembah bersama kami di tempat ini, bersama-sama dengan kami. Malaikat yang meniup sangkakala ada di tempat ini Tuhan, meniup shofar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menyembah bersama kami, memuji nama Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau sendiri yang beracara. Engkau yang mengurapi semua kami di tempat ini. Engkau yang mengurapi Ibu Ana Tuhan untuk berkhotbah di tempat ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami di musik Tuhan, supaya kami memuji Engkau Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir dan melawan kami Tuhan. Anak Roh Kudus yang melayang-layang di tempat ini mengurapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi semua jemaat di tempat ini Tuhan, dan siapapun yang hadir di tempat ini Tuhan, penuh. Engkau membersihkan cawan kami bagian dalam, mengisinya dengan minyak yang baru Tuhan, sampai luber Tuhan, luber, sehingga orang lain bisa merasakan Tuhan urapan yang dari Engkau. Mari Tuhan, mari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan memenuhi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap gak boleh duduk. Ayo bangkit berdiri Bapak-bapak. Masih kuat kan ya? Masih pagi, itu masih pagi. Mari kita beribadah pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
mau hormat sama Bapak. Kalau kita bisa hormati bendera, kita bisa hormati negara kita, mari kita hormati Tuhan Yesus. Ambil siap berdiri tegak dan kita hormati. Tangannya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Ada yang mau kesaksian dari lapas? Ada yang mau kesaksian? Jangan cuma gini ya, pura-puranya angkat tangan langsung. Tadi saya lihat ada yang mau angkat tangan tapi langsung gini. Ada yang mau kesaksian? Jangan jawel-jawel sebelahnya. Siapa? Abed. Yang siapa? Pak Abed. Ayo,
Masa dalam 1 bulan ini tidak ada hal baik yang Tuhan lakukan untuk hidup kita? Nah, pasti ada. Mari kita bersaksi untuk Tuhan. Yes, maju silakan Pak. Oh ya tenang, 5 menit sampai 10 menit habis itu lanjut yang lain. Silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Shalom. Saya mau mengajak saudara-saudara semua. Mungkin bagi warga binaan yang baru, banyak yang belum mengenal sama saya. Saya perkenalkan, saya Edi Prayitno, atau 340, hukumannya ada. Saat ini saya sudah menjalani 10 tahun lebih. Selama 10 tahun saya selalu diberkati oleh Tuhan. Karena kalau tidak diberkati Tuhan, saya tidak bisa menjalani hubungan dengan tenang, sehat, kuat, selamat. Kebaikan Tuhan itu banyak sekali kalau kita berikan atau kita tanamkan. Selama 10 tahun saya hidup di dalam lembaga masyarakat. Saya diberi kedamaian, kebenaran, yang pertama kejujuran, itu berkat dari Tuhan. Waktu saya di luar, tapi saya jauh dari Tuhan itu. Sampai-sampai saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus kurang lebih 10 tahun. Saya di luar adanya Tuhan. Buddha dan Buddha. Setelah itu saya kena kasus 340 ini, saya masuk penjara, masih meninggalkan Tuhan Yesus sampai saya, mohon maaf, saya selama 3 tahun saya mengikuti Tuhan lain. Setelah 3 tahun saya diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam mimpi. Kalau jadi orang yang baik dan benar, itulah yang perlu saya ingat sampai sekarang. Berarti Tuhan Yesus masih mencintai saya dan memberi kesempatan saya untuk hidup yang baik dan benar. Dan selama 10 tahun, anak, istri, cucu selalu diberi kehidupan. Sampai sekarang saya di sini dan penganggur. 10 tahun tidak pernah ada kemasukan apa-apa, tapi Tuhan selalu mencukupi kehidupan saya. Apa yang saya butuhkan lewat anak, istri, cucu, saudara, saya bisa dipenuhi kebutuhan saya di dalam. Itulah berkat dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan. Kalau saudara-saudara merasakan, wah Tuhan tidak setia, tidak memperhatikan, itu salah. Makanya mari kita saudara-saudara semua berusaha untuk kebenaran dan kebaikan yang Tuhan Yesus selalu mencintai dan menyayangi dan memperhatikan kebutuhan Anda semua. Itulah yang perlu saya saksikan. Bila ada kekurangan dan kelebihannya, selamat nanti di saudara semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, salam berkah. Shalom, terima kasih Pak. Siapa yang tadi? Bapak Edi Prayitno. Oh Pak Edi, luar biasa, sangat memberkati. Selanjutnya, yang orang kok banyak ini. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ini saya juga ada kesaksian. Dulu saya semasa belum di penjara, saya di luar memang sendiri rasanya. Jadi seringkali kesepian di kamar, terus liatin mama sering pergi sendiri keluar kota. Ya aku nggak pernah diajak. Ya harus di rumah sendirian itu. Ya sebenarnya kan kita kan manusia ya, bukan robot. Jadi kan ada rasa ingin berlulus gitu,
kayak ada bebas gitu rasanya enggak, kayak ada rasa bebas ya. Ya kayak ada unwell itu berarti ya, kayak ada rasa ingin kayak ya normal lah, keluarga normal gitu lah. Terus ya itulah komen. Lah terus sampai aku tuh putus asa, terus ya pengen dalam pikiranku aku apa demokrat aja, pengen disuruh itu dengar bisikan terus apa aku pengen apa mengakhiri gitu lah, tiap hari kok kayak gitu ya gitulah komen. Waktu aku belum dijawab sama Tuhan gitu ya, sekarang aku masuk sini puji Tuhan, walaupun terkadang ya cerita ini tidak sama, kadang ya reset mungkin kepengennya ini kok dapetnya ini kadang gitu, tapi ya apa-apa, tapi puji Tuhan aku ditemukan sama saudara-saudara gereja Immanuel luar biasa. Saya bisa memiliki kasih sayang walaupun tidak lama ya, maksudnya kan aku walaupun ini aku sudah lumayan lah ada kasih Tuhan gitu. Nah ya terima kasih. Terus aku sudah berani ngomong, dulu kan aku tidak pernah ngomong ya, di rumah bisu lah gitu. Terus neng ya dan gitu ya komen ada anu lah, ada saya tak alami ada lah. Namanya siapa ini tadi? Namanya Iya. Albert Istianto. Halo Albert. Nah, 351. Tapi ada ya dimasukin itu ada perlindungan juga. Ya ini mau memuliakan Tuhan saja saya. Ya. Tuhan ini aku mau apa aja? Bapak kekal ya. Bapak yang kekal. Karena Yeah.
khotib diangkat, aku sendirian. Kalau lupa teksnya paling gampang lagi. Immanuel, Engkau besertaku. Sudah kata-katanya itu aja. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ada lagi yang mau bersaksian? Masih ada waktu. Ya, silakan. Iya, tadi sudah Immanuel Tuhan beserta kita. Bapak siapa ini? Hah? Fernando. Silakan Bapak Fernando. Lalu, perkenalkan nama saya Fernando. Mama saya itu buruh tabungan, saya warga Surabaya, dari orang. Saya mau berhasil atau kekuatan saya. Saya asli NKB 100%, kakusan NKB. Ya, tidak 180, ya 80, 20 kriminal menipu orang tua, ya kan? Di orang tua aja kok. Kali laporin tuh, kalau menipu orang dilaporin. Saya tuh dulu pertama kali pemakai. Saya pemakai. Dari pemakai itu aku beli terus dirasakan kok aku beli terus pakai uangmu. Saya mau pakai narkoba itu gratis. Saya kekecilan. Saya beli, saya pecah, dan penghasilan itu saya bisa beli lagi, saya dapat narkoba bisa hisap gratis gitu. Dari awal gitu, awal kali seperti itu. Itu yang pemain pertama dulu. Terus masuk bebas di Magelang. Yang kedua, tambah ilmu bertambah narkoba. Pertemanan semakin bertambah, teman-teman narkoba itu bertambah. Saya melihat teman itu kok dia enak, rekening ada, tinggal transfer kebutuhan bisa. Mau beli narkoba, tinggal beli, pakai. Ini kan di bandar ini, bandar. Tapi tidak itu, kalau dari rumah, jadinya jadi seperti itulah. Oke, dan bandar. Akhirnya jatuh yang kedua ini kasus kuda. Akhirnya nemenin teman di dalam mencari barang, ketagihan tanggal. Dan ini ada perbuatan kerja itu. 3 jam lebih dari kemarin pertama 6 tahun. Saya itu waktu di yang kedua ini, ya namanya narkoba itu Pak,
di atas terus. Nggak orang kalau nggak di atas, kamu itu nggak ada penghasilan. Pasti hancur, tapi hancur. Hancur, berbohong kok. Kamu nggak bisa manajemen tuh, nggak bisa manajemen keuangan lu, nggak bohong. Resiko narkoba banyak. Satu, kamu punya orang di luar kantor, barang hilang, pasti kamu ya, berganti barang itu. Kalau enggak, pasienmu tangkap, kalau nggak mau sampai sini, kamu udah tanam. Ya udah, uang manajemen bagus, uang tabunganmu habis, pasti habis. Dari situ, apalagi aku dulu kan seperti itu, saya habisnya di online. Uang itu untuk nabung ke online. Tapi Tuhan 3 hari itu tangkap, tapi Tuhan mau kasih itu, saya dari sini. Ini habis di judi online. Masa sih kau berdoa seperti itu? Saya di Buah Maria. Berdoa, tidak tetap ini. Aku balik. Berdoa terus. Aku boleh suka itu ayat. Waktu itu saya berkumpul terus. Baca firman terus. Sampai Buah Maria ada teman kita berdoa. Saya di sini berdoa. Bukan Tuhan Yesus disuruh. Tuhan, ini aku gimana nih Tuhan? Memang setiap orang berbeda. Jatuh bergosok itu tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, pasti mengandalkan Tuhan. Banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Lupa mengandalkan kekuatan sendiri. Di situ aku jatuh mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang paling aku suka itu 2 Tawarikh 7 ayat 14. Itu ayatnya begini. Dan umatku yang disebut namaku merendahkan diri, mencari wajahku, berdoa, berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan diri mereka. Nah, itulah kata kuncinya berserah diri di dalam aku. Tuhan, dosaku banyak banget. Tuhan, dari awal dari aku lahir, aku sebutin kalau Tuhan Yesus. Tuhan, dosa-dosaku ini. Sampai terakhir dosaku narkoba. Saat aku menentang orang tuaku. Tuhan berkata sama orang tua aku lakukan. Kalau transferan dedikasi orang tua mati-mati. Wah, ngeri dulu Pak. Dari ayat itu akhirnya aku sudah berbalik. Dan hukuman dari teman-teman juga dulu. Engol, dulu ada temanku namanya Yusa, itu juga berperang dulu. Nah, dari itu memang namanya proses itu nggak mudah. Proses kemudian nggak mudah, tetap ada godaan-godaan. Seperti saya ini. Semalam pun aku baca itu dalam tangga. Berapa langsung turun berat itu nomor berat, tapi kalau saksi berat. Aku kalau nggak ada saksi aku malu, masa kalau nggak berat aku langsung turun berat. Dengan malam itu aku dapat ayat, itu ayat 26 ayat 14. Ayat Pak Ibu. Nah, ini hukum. Ini orang 26 ayat 14. Itu bunyinya hukum. Ini saya baca, ini ada 5 poin. Tuhan masih memberikan proses pada kita. Jadi proses itu memang orang bertobat itu nggak langsung, orang bertobat itu nggak langsung dia baik atau ada orang baik, enggak, pasti ada levelnya. Dan ada dari prosesnya ada 5 aku baca ini. Tetapi kalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan secara perintah itu,
Kalau kamu menolak ketetapanku dan hatiku muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, kisahku. Dan kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. 2. Jika kamu tetap bertentangan dengan aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat dengan dosamu. 3. Kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau belajar dan hidup mau tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. 4. Dan kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, tidak mendengar lagi, tidak mendengar lagi, dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. 5. Proses 5. Jadi menurut saya kok begini dulu. Ada teman kita ini nggak langsung kita bermasalah dulu, kita bermasalah semua, orang bermasalah semua. Nggak ada dari kita yang ada masalah dalam sini. Orang bermasalah semua. Jadi bermasalah ini pasti ada proses. Nah, teman kita yang baru ada jatuh, nah, masalah di atas. Itu nggak proses dulu. Tapi nggak ditakutin dari teman kita sendiri kan, udah bu, lempar aja ke NK, udah bu kasih saya ke pojok. Oh ya, aku kasihan kalau itu bu. Terus saudara kita begitu tentu kalau semuanya dengan aku mendengar dia lagi emosi, bisa lempar dia bu kasihan bu, masih dari kita bu. Begitu. Jadi proses semuanya. Ibu anak pendeta butuh ada proses juga kan juga. Pendeta itu ada proses tuh. Waktu itu kok hari-hari itu. Ya itu ya pengobatan saya itu tidak semulus, tidak seenak pikiran kita kalau kita tidak berserah. Amin, betul ya kok. Ya betul. Luar biasa. Pak siapa tadi? Pak Fernando. Ayatnya diajar. Suka saya. Karena anak yang dikasihi, yang dididik dan diajar. Berarti kita bukan anak gampang. Di atas semuanya itu Tuhan sungguh mencintai kita. Kita mencintai Tuhan tidak. Kenapa di Tuhan mencintai kita, amin semua. Kita mencintai Tuhan enggak. Nah gitu. Tuhan pasti hormat orang tua tadi, setelah Tuhan hormat orang tua baru yang lain. Di sisi kita semua punya orang tua, Tuhan adalah Bapa kita. Yuk kita naikkan bersyukur kita pada Tuhan. Kita nyatakan kalau kita rindu sama Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi Tuhan dengan rohmu, ku rindu lawatanmu. Tahu lagu ini? Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan rohmu, ku rindu lawatanmu.
Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
hadir di ruang Maha Kudus. Buat kami mengerti dimensi alam roh, dimensi supernatural, dimensi kerajaan surga, supaya kami tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Buat kami mengerti bahwa Engkau adalah roh dan kami harus hidup di dalam roh. Buat kami memahami bahwa kami sudah di dalam ruang Tuhan. Hari ini ajari kami Tuhan, singkapkan semua, terangi mata batin kami dengan cahaya Injil, agar kami mengerti pengharapan apakah yang sudah Kau sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, ambil alih tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Ada haus dan lapar akan firman Tuhan? Mau belajar lebih lagi? Tidak mau jatuh bangun terus dalam dosa? Amin. Mengasihi Tuhan? Amin. Ya, buat teman-teman yang rindu belajar tentang berkat dan kutub, nanti bulan Juni saya akan ajari. Mau? Mau ya? Kalau di tempat yang lain di Nusa Kambangan itu sudah mulai belajar tentang kutub. Kita singkapkan semua. Apa itu kutub? Kita singkapkan semua. Mengapa orang jatuh bangun terus di dalam dosa? Mengapa keluargaku berantakan? Mengapa? Ya? Dan itu ada di dalam kutub yang tadi sudah dikhotbahkan sama Pak Herman. Sebentar lagi jadi hamba Tuhan ya. Iya, sudah mulai menyingkapkan firman, berarti sebentar lagi dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang serius, jadi tidak ada yang ngalamun. Semuanya semangat ya. Jangan apatis. Saya mau ajari tentang bagaimana supaya engkau tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Saya mau ajari tentang bagaimana yang namanya alam supernatural, bahwa hidup kita ini ya, saya ini seperti ini, kita ini ya, ada dua dimensi di dalam kehidupan kita yang harus kita sadari. Hari ini judulnya adalah tinggal di dalam taman Tuhan. Nah, tinggal di dalam taman Tuhan itu bukan nanti kalau sudah meninggal. Hari ini kalau engkau ngerti firman ini, engkau akan tinggal di dalam taman Tuhan. Dan tempat ini adalah taman Tuhan. Amin. Saya ulang. Saya hidup di sini, saya berdiri di sini, gak ada yang ngantuk. Semua KKS gak ada yang ngantuk. Awas ya. Awas ya. Saya berdiri di sini, saya punya dua dimensi. Satu dimensi alam fisik, di mana saya bisa melihat kalian, kau bisa melihat saya, itu fisik. Yang kedua adalah dimensi supernatural, dimensi alam roh. Nah, dua alam ini sebetulnya bareng-bareng, nggak boleh dipisahkan. Paham nggak? Jadi saya begini ini, saya jalan seperti ini, kau lihat saya jalan seperti ini. Ini fisik, ya, fisik. Tetapi secara fisik saya itu sudah di dalam portalnya kerajaan surga, saya jalan. Tinggal di dalam kehendak Bapa, tinggal di dalam kekudusan, tinggal di dalam sukacita damai sejahtera, tapi saya masih di sini. Jadi dalam satu waktu seperti ini, saya tinggal di alam fisik, tapi sekaligus juga tinggal di dalam kerajaan surga. Paham sampai sini? Kalau engkau menyadari hal-hal seperti itu, engkau sudah tidak bisa lagi jatuh bangun di dalam dosa. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya ajarkan di tempat ini, Tuhan itu rasa-rasa gitu ya. Rasa-rasa. Apa ya? Anak-anakku itu loh. Aku sudah memberikan semua. Aku kasih semua. Kasihku ku kasih.
Apapun yang mereka butuhkan sebetulnya sudah tersedia. Tapi kenapa mereka memilih berada di luar sana, di mana mereka harus makan ampas bayi? Iya Tuhan, kenapa? Terus Tuhan kasih saya slide film itu tentang Adam dan Hawa. Ya, sehingga Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya Taman Eden. Ya, betul ya? Di Taman Eden itu, kalau engkau baca di Kejadian 2 ayat 8 sampai selesai itu, semua sudah disediakan. Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Dan makanan mereka itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, sebetulnya tidak makan hewan. Nah, kenapa mulai terjadi yang namanya hewan jadi makanan kita adalah sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ada satu binatang yang dikorbankan, darahnya tercurah. Awalnya seperti itu, darahnya tercurah dan kulitnya dipakai untuk membungkus ketelanjangan Adam dan Hawa. Sebelumnya mereka memakai jubah yang namanya jubah kemuliaan. Apa? Jubah kemuliaan Tuhan. Itu menjadi jubah mereka, bersinar, suci, kudus, tahir, karena diciptakan serupa dan segambar dengan waktu dia telanjang, butuh baju dong. Tuhan bikinkan dari kulit binatang. Nah, itulah sejak itulah para nabi membuat sebuah yang namanya ritual untuk pengampunan dosa adalah potong binatang, ya kan? Darahnya tercurah ya sejak zaman nabi-nabi, dan kami sekarang masih melakukan itu. Tapi kalau kita pakai darahnya Yesus ya, kita dikuduskan pakai darah Yesus. Kenapa? Hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang dosa manusia kok darah binatang yang dikorbankan? Gak bisa masuk ke hukum Taurat. Oke? Makanya ini kalau ditanya teman-teman di luar sana, ngapain Tuhanmu jadi Tuhan yang disalib? Ya, Tuhan itu roh, Allah yang kau sembah itu roh. Dia untuk menjadi turun di bumi untuk bisa mengorbankan darahnya, dia harus menjadi manusia. Manusia ada darahnya. Itulah darah tercurah mengampuni segala dosa pelanggaranmu, pelanggaran saya. Ya, sudah. Nah, kita ya, itu tentang, kalau ditanya ya, kenapa mesti pakai darah? Oke, sekarang saya masuk ke tadi. Di tengah-tengah Taman Eden, kenapa sih Tuhan kok dadak bikin pohon pengetahuan hal baik dan jahat, sehingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih? Aturan kan gak usah dibikin kayak gitu supaya Adam dan Hawa tetap bersama-sama dengan engkau jalan-jalan setiap hari, sehingga tidak menciptakan manusia-manusia berdosa. Kenapa Tuhan mesti bikin itu? Karena aku mau menguji cinta mereka kepadamu. Apakah manusia mencintai aku, mengasihi aku? Sampai sini. Apa hubungannya dengan hidup kita hari ini, Bu? 1 Korintus 2 ayat 9. Ada yang mau bantu bacakan? Karena ini terlalu kecil-kecil. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi sebetulnya ada tertulis apa yang tidak pernah tidak bermanfaat dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah didengar oleh manusia. Semua yang tidak pernah didengar. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman ini ditulis sama siapa? Paulus bersama Paulus. Itu dia juga nggak paham. Kenapa sih kok bisa begini? Terus dia dapat hikmat yang dari Tuhan, gitu ya. Itu sebetulnya dari dia mendapatkan hikmatnya dari kitab Yesaya. Nggak usah dibahas. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah menyediakan semuanya yang tidak pernah dilihat oleh matamu, yang tidak pernah didengar oleh telingamu, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Bapa di surga sudah menyediakan buat kita semuanya. Itu sebetulnya taman Eden kita. Ya, karena apa? Yesus kan sudah mengampuni semua dosa pelanggaranmu. Betul ya? Yesus sudah menghancurkan kutuk di dalam hidupmu. Apa sih itu tadi kutuk? Kutuk itu apabila kamu terus-menerus melanggar setiap ketetapan Tuhan, maka iblis berhak mendaratkan kutuk kepadamu karena engkau terus-menerus melanggar setiap ketetapan Tuhan. Ya kan saya? Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, dosa saya. Bagi yang percaya kepada Yesus, tidak ada kutuk lagi, tidak ada dosa lagi, tidak ada dakwaan iblis lagi. Tapi itu tadi loh, ini sudah disediakan di sini. Kau tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kau, tinggal di dalam firman, tinggal di dalam taat, itu taman Edennya. Engkau hidup di dalam ketaatan, engkau hidup di dalam persatuan dengan Tuhan, itu tamanmu yang disediakan Tuhan buatmu. Apa maksudnya? Kehidupanmu sehari-hari, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam pelayananmu, itu adalah taman yang Tuhan sediakan untukmu. Perintahnya untuk Adam dan Hawa adalah apa? Kelolalah, peliharalah, ya kan? Nah, apa yang ada di dalam keluargamu itu dipelihara. Misalnya engkau sudah punya istri, ya pelihara istrimu, anak-anakmu. Engkau menjadi bapak-bapak yang menghadap ke ruang tahta, membawa seluruh masalah istrimu, anak-anakmu. Bapak, ini anak-anakmu, ini istriku Tuhan, mereka mengalami begini-begini. Seharusnya engkau sebagai bapak-bapak, sebagai imam, berlaku seperti itu. Ya. Karena apa? Disuruh mengelola tamanmu, keluargamu, pekerjaanmu, ya. Tetapi kemudian kita menjadi orang-orang yang ya itu semaunya sendiri. Sehingga apa? Yang terjadi adalah dia keluar dari taman tersebut. Di sini Pak. Amin. Sama sebetulnya Adam dan Hawa disediakan taman, kamu, saya disediakan taman. Taman itu adalah kehidupanmu dari awal, keluargamu, ayah ibumu waktu kamu masih kecil, waktu saya masih kecil, itu adalah Ahmad di mana saya tinggal bersama orang tua saya. Ya, tapi seringkali saya tidak mau membaca firman dan menyelaraskan hidup saya dengan firman, sehingga saya lonely kayak tadi itu siapa? Kesepian, berontak karena orang tua nggak ada kemana-mana. Saya ini kayak robot. Saya bilang siapa? Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Robot itu kalau Tuhan ciptakan malaikat, kamu bukan malaikat, bukan robot. Kamu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Untuk apa kamu diciptakan? Untuk mengerjakan seluruh agenda Bapa atas hidupmu. Nah, sekarang saya kembali ke sini tadi. Bahwa dimensi alam fisik dengan alam roh itu bareng-bareng, ya bareng-bareng. Waktu kamu menyelaraskan hidupmu dengan firman, engkau tetap ada di dalam taman itu, di dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada sakit penyakit, tidak ada. Tubuhmu sehat, tidak ada kemiskinan, tidak ada. Karena kau sudah tinggal di dalam tamannya Tuhan. Bukankah itu nanti kalau sudah Bapak sudah di surga? Enggak, itu berlaku hari ini.
Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sama, hanya bedanya gini loh. Bedanya gini. Engkau ini jadi duta kerajaan surga, diutus di bumi untuk jadi alatnya menggenapi kehendak Bapa. Bagaimana saya menghendaki Bapa? Menyelakukan kehendak Bapa, mengerjakan setiap ketetapan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Waktu saya tinggal di dalam firman, saya mengerjakan firman, saya tinggal di dalam dimensi roh. Kayaknya ada bingung ya. Susah nggak yang saya ajarkan? Ada yang ngantuk, ada yang pikirannya entah kemana-mana. Kalian kalau nggak bisa nangkap ini, keluar dari penjara hidupmu gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kok nggak bisa nangkap? Kamu nggak bisa nangkap. Sehingga hidupmu begitu-begitu saja. Kok nggak bisa nangkap bahwa Mazmur 139 ayat 16 bahwa Tuhan sudah punya gulungan-gulungan kitab isinya nama-namamu, di mana kehendak Bapa harus terjadi, bukan kehendak iblis. Nah, kalau engkau ada di sini, engkau kejebak di dalam kehendaknya iblis. Engkau tidak sadar bahwa dimensi hidupmu itu adalah alam roh juga, gitu loh. Nah, firman Tuhan kan berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hidupmu dalam daging hawa nafsu, makanya nggak konek-konek dengan kerajaan surga. Paham sampai sini? Jadi ada portal yang menghubungkan antara alam roh dengan jasmani adalah firman. Engkau jalan dengan Roh Kudus. Saya kasih tahu, Roh Kudus itu bukan seperti air ya. Jangan membayangkan, maksudnya gini. Jangan membayangkan Roh Kudus itu seperti air. Yang memang kadang-kadang Roh Kudus mengalir seperti air. Tetapi yang di dalam dirimu, Roh Kudus itu satu pribadi. Ini. Saya ini berdiri di sini. Ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu pribadi seperti Yesus, tapi bentuknya roh, bukan air. Roh masuk di dalam tubuh saya. Saya berjalan bersama Roh Kudus. Ada roh di dalam saya, namanya Roh Kudus, jalan-jalan dengan saya. Nah, bagaimana kalau orang dipenuhi dengan roh jahat? Ya, dia dipenuhi dengan roh-roh jahat, iblis-iblis masuk di dalam tubuhnya, sehingga dia didrive untuk melakukan hal-hal yang jahat. Roh Kudusnya di mana? Apakah masih di dalam? Gak bisa. Dia sudah di luar, karena yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Makanya yang sudah berdiri di sini, terus sebentar nanti berzina, berdiri di sini lagi, holi, berzina lagi, bohong lagi, dusta lagi, sudah mempermainkan. Ya. Ada saatnya nanti kamu merah ketika engkau terus mempermainkan Roh Kudus. Even engkau sudah berdiri di sini, mengajarkan firman Tuhan, memuji menyembah, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar tepat, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar pengen seks di luar, sebentar-sebentar hawa nafsumu menguasai. Ada saatnya Roh Kudus benar-benar meninggalkan. Engkau akan gemetar. Engkau akan gemetar. Melihat kerongkongan neraka itu, kamu pasti gemetar. Kamu pasti gemetar. Saya bisa ngomong seperti ini. Hampir setiap hari saya nolongin orang yang mau menyembah. Kelihatan di dimensi alam roh bagaimana mereka diseret-seret sama iblis. Kelihatan. Oleh karena apa? Tuhan sudah menyediakan tanah, tinggallah di sini. Ini sudah ada panduan untuk hidupmu, firman.
lakukan, karena firman itu adalah roh dan hidup. Supaya kamu tinggal di dalam roh, supaya kamu tinggal di dalam roh, dimensi kerajaan surga itu roh, maka kau harus melakukan segala ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang adalah roh dan hidup. Sampai di sini paham? Paham? Bertobat? Bertobat ya? Kau tidak bertobat, Roh Kudus mundur daripadamu. Engkau sendirian tidak punya pembela saat iblis mendakwamu. Kau tahu, waktu engkau berada di sidang, waktu engkau tidak punya pembela dan dakwaan-dakwaan yang dari musuhmu itu terlalu melemahkan hidupmu dan engkau tidak punya pengacara, engkau tidak punya pembela, jaksa menuntutmu sampai bertubi-tubi, engkau tidak punya pembela, sudah masuk di dalam tanah. Sama di dalam alam roh itu sama. Ketika engkau terus menerus hidup di dalam daging, dalam hawa nafsu, engkau tinggal di luar dari taman, tidak punya pembela. Pembelamu sebetulnya siapa? Yesus Kristus. Dia pembela, dia pengacara. Roh Kudus dia penolongmu, dia penasihat. Engkau bahkan tidak pernah mau dengar Roh Kudus berkata. Maka kehidupanmu tidak ada pertolongan. Dan ketika orang itu sudah keluar dari taman, hidupnya sengsara. Jadi seperti Adam dan Hawa, ketika dia diusir dari taman Eden, dia harus membanting tulang, memeras keringat untuk sesuap nasi. Tapi kalau engkau tinggal di dalam ketaatan, di dalam sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka engkau tinggal di dalam berkat. Paham ya? Sudah paham tentang dimensi alam roh dan dimensi fisik ya? Itu tidak dipisahkan, itu berjalan bersama-sama. Nah, saya kasih lihat orang-orang yang jatuh bangun terus di dalam dosa, kondisinya seperti apa? Seperti fisikmu. Jadi kalau hari ini engkau ketangkap, terus kemudian diborgol di roh, sama. Engkau ditawan sama roh jahat. Roh jahat itu ada di atasmu, mendrive engkau untuk terus melanggar setiap ketetapan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kehendak Bapa atas hidupmu tidak terjadi. Jadi engkau sudah ditetapkan Tuhan menjadi anaknya, sudah ditulis semua hari-hari. Mazmur 139 nanti dibaca ya, 16. Hari-hari di mana engkau akan lalui itu Tuhan sudah tulis, indah. Makanya Yeremia 29 dibilang bahwa aku tuh tidak pernah memberikan kepadamu rancangan kecelakaan, tidak pernah. Terjadi kecelakaan, rancangan yang jahat itu rancangannya iblis karena engkau mendengarkan nasihat iblis. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. Keluarkan. Aku bertobat Tuhan. Ambil nafas dulu, keluarkan roh jahat dalam dirimu. Keluarkan Tuhan, Roh Kudus sekarang tinggal di dalam aku. Roh Kudus tidak bisa nyampur dengan yang jahat. Jadi kau harus putuskan hari ini. Roh jahat itu keluar dari tubuhmu. Ayo ngomong. Roh jahat keluar dari tubuhku. Sesungguhnya aku diciptakan oleh Bapakku untuk melakukan kehendak Bapakku, bukan kehendakmu iblis. Keluar sekarang di dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Buka Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Yeremia 29 11 12. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Ya. Kalau kamu berseru dan berdoa, aku akan mendengar. Kalau kamu cari aku, kamu akan mendapati aku. Itu Yeremia kata begitu. Sebab engkau tinggal di dalam taman Tuhan. Ya?
Nah, coba dibaca lagi, diulang lagi di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau yang bawa buku dicatat, ini penting sekali. Nah, saya mau nanti tempat ini tuh jadi taman Tuhan ya. Ya. Tempat ini jadi taman Tuhan, tempat ini jadi portal di mana surga terbuka dan engkau akan dikasih yang namanya hikmat dari kerajaan surga untuk kamu mengerjakan agenda Bapa. Engkau akan di-create ulang, diciptakan ulang. Ya, gulungan kitab yang berisi nama-namamu akan Bapa tulis ulang. Kehendaknya saja. Ya, oke? Setuju ya? Jadi belajar sungguh-sungguh firman supaya enggak dikerjain sama iblis. Oke? 1 Korintus 2 ayat 9. Semua yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dari hati saya, itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Seperti pertanyaan ini tadi. Tuhan mengasihi, tapi kamu mengasihi Tuhan enggak? I love you Lord, for the mercy never fail me. Dia nyanyi begitu. I love you Lord. Habis nyanyi berzina. Belkedes. Itu kamu diketahui sama iblis. Tuhan, aku cinta kepadamu seperti kuis yang manis kopi, manis godengan. Keluar dari sini, bohong. Belkedes. Saya serius. Ada saatnya tidak ada waktu lagi engkau bertobat. Sebab ini hari-hari terakhir. Saya mau kalian mengerti tadi dimensi alam roh dan dimensi fisik itu jadi satu. Ya. Dengarkan, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau engkau ingin menikmati kerajaan surga sejak dari hari ini, hiduplah di dalam roh. Coba dibuka di Yohanes 6 ayat 63, terus diteriakkan sungguh-sungguh 3 kali. Dibaca sungguh-sungguh 3 kali. Yohanes 6 ayat 63. Supaya kamu tahu. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, bagaimana supaya saya hidup di dalam roh, saya hidup di dalam firman Tuhan, dalam perkataan-perkataan Tuhan, maka saya hidup di dalam dimensi kerajaan surga, di mana Bapakku sudah menyediakan semuanya. Ada yang aneh. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Ini saya nggak khotbah, ini saya ngajar. Saya itu bukan pengkhotbah, saya itu pengajar. Ya. Jadi kamu harus ngerti dan poin-poinnya harus ngerti. Nah, sekarang ini, apa yang membuat mereka meninggalkan taman Tuhan sehingga hidupnya babak belur? Itu kan pertanyaannya. Betul nggak? Jadi jangan ada yang keluar belum kau kehilangan klinik mutiara Tuhan. Nah, yang ada yang keluar ya hidup manis ya. Hidup manis. Apa yang membuat mereka meninggalkan taman Tuhan sehingga hidupnya babak belur? 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 4. Saya minta tolong dibaca. Ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca. Itu judulnya apa? Semua yang bawa Alkitab judulnya apa? Nah, judulnya ada udah jelas toh. Kalian mudeng enggak ini? Harta rohani dalam bejana tanah liat. Dunia ini tanah liat. Oke? Tetapi di dunia ini ada harta
yang terpendam, harta rohani. Nek kamu hari ini kamu kaya raya, meskipun kamu hari ini masih di sini. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Yuk silakan, ada yang mau baca? Oleh kemurahan Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang melakukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibuatkan oleh ilah, dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ayat 4 dibaca bersama-sama 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi, kenapa mereka meninggalkan taman Tuhan sehingga hidupnya babak belur? Dibutakan oleh ilah zaman now. Ilah zaman sekarang, ilah zaman ini, ilah zaman now itu apa? Semua yang ditolak oleh Tuhan Yesus pada saat dia dicobai di padang gurun. Ya, semua yang ditolak oleh Yesus waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, itu adalah ilah zaman now. Apa? Kata. Wanita, kata. Kekuasaan. Ilah zaman now. Duit. Mamon. Ya. Nah sekarang gini. Sekarang saya itu di dunia ini kan butuh duit dulu. Dan saya kok nggak boleh mikirin duit. Tidak percaya sama saya sudah membuktikan. Tinggallah di dalam Tuhan, tinggal di dalam taman Tuhan. Tuhan itu sudah ngomong di Ulangan 28 sama Ulangan yang tadi dibacakan Bapak Fernandus itu tadi, bahwa apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang. Dan duit itu masuk berkat toh. Nah kamu mau taat aja. Jadi nanti keluar dari sini jualan narkoba lagi nggak? Masuk sini lagi, beneran ketemu saya lagi, bosan saya. Ya. Kalau nanti ketemu saya di luar, kok ngomong sama saya, tos bu, kita sekarang jadi duta kerajaan surga, men. Itu sama-sama kita pelayanan kemana-mana ya? Ya, oke. Catat sama mereka loh, orangnya keras juga. Jadi tahu ya, yang pertama tadi kenapa mereka meninggalkan taman Tuhan? Karena dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Semua yang ditolak Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai. Yang kedua, tidak menjaga hati. Amsal 4 ayat 21 dan 23, coba dibacakan. Ini kalian sudah sering mendengar ayat ini, tapi prakteknya nol. Tidak menjaga hati. Tolong dibacakan Amsal 4 ayat 21 sampai 23. Pakai mic ya. Amsal 4 ayat 21 sampai 23. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, sembahlah itu pintu hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, yang kamu hafal kan ayat 23 ya?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, kalau kamu baca dari ayat atasnya itu, camkanlah segala nasihatku sehingga berurat berakar. Ini saya baca dari versi Alkitab AYH ya. Firman Allah yang hidup. Camkan segala nasihatku sehingga berurat berakar di dalam hatimu. 22 bunyinya begini. Karena nasihatku mendatangkan hidup sejati bagimu dan kesehatan yang baik. Jadi kalau dengar nasihat, dengar firman itu pasti tubuhnya sehat. 23, yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Kalau kamu marah, kamu didrive oleh roh-roh kemarahan tadi, Roh Kudusnya undur. Kalau kamu sakit hati, nggak bisa memaafkan, kamu didrive oleh roh-roh dunia tadi, sehingga Roh Kudus undur. Jadi apa yang kamu pikirkan itu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Engkau memikirkan narkoba, ya udah engkau akan sudah ngurusin narkoba terus, hidupmu di narkoba. Engkau memikirkan seks terus, hidupmu didrive oleh seks. Gitu. Engkau memikirkan kejahatan, ya sudah itu. Jadi itu hatimu dipengaruhi segala sesuatu yang jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Kalau di versi mudah dibaca ayat ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidup. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saya akan mengulang dari depan tadi bahwa dimensi alam roh dan dimensi fisik itu seharusnya berjalan bersama-sama, ya. Nah sekarang ini seluruh yang saya ajar itu tadi prakteknya begini. Saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan, ya. Kalian semua hamba Tuhan, betul ya? Ayatnya gimana? Roma 6. Pelajari Roma 6. Engkau bukan lagi hamba setan. Engkau sudah menjadi hamba kebenaran. Karena engkau hidup di dalam firman, engkau disebut hamba kebenaran, hamba Allah. Jadi kalian semuanya ini hamba Allah. Saya juga hamba Allah. Saya di sini, kamu di situ. Hamba Allah, sama-sama hamba Allah. Ya. Terus tadi keluar dari gereja. Kali kalau supernatural dimensi alam roh dan fisik itu barengan. Kali wanita cantik. Waduh kok daging lagi Roh Kudus undur. Keluar dari lapas, teman-temanmu pada berhubung ke rumahmu. Beneran itu? Berhubung itu apa? Datang berbondong-bondong ke rumahmu ingin menjenguk, termasuk kawan-kawan lamamu yang masih berhubungan dengan narkoba. Kenapa? Gak apa-apa nanti dia jadi. Ada nih caranya supaya kamu gak ketangkap. Lupa lagi bahwa kamu adalah manusia roh, bahwa kamu adalah hamba Allah. Lupa lagi dong. Itu yang ngasih. Jangan main ekstrim nanti bu, aku baik-baik saja kok. Aku ini seorang direktur di kantor. Sampai keluar dari lapas. Istrimu mati-mati kamu, karena kamu gak mengadu. Setiap hari dimati-mati. Sakitnya di sini. Tidak bisa mengampuni. Firman berkata apa? Ampuni. Kau tidak mengampuni. Sakit. Itu dalam dari mati. Itu kenapa manusia jatuhkan dalam dosa. Keluar dari taman yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Hari ini, kalau engkau sudah mendengar kebenaran firman ini, tangkap, masukkan di dalam rohmu. Jangan lagi mau hidup di dalam
itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu pemahamannya begitu. Sekarang baru paham kenapa aku tidak boleh hidup di dalam daging. Paham? Karena kamu manusia roh, kamu anak Allah, kamu hamba Allah. Paham? Dulu kan kamu diajari, tidak boleh ini, tidak boleh itu, susah anaknya. Buktinya jatuh bangun terus di dalam dosa. Tapi kalau hari ini saya kasih tahu, dimensi fisik dan dimensi alam roh itu nyatu. Pemahamanmu itu kau bisa tangkap, maka engkau akan keluar lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama kudus, siapkan semua yang sudah terima bacaan kudus. Semua sudah dapat bacaan kudusnya. Mari kita berdiri, kita akan bacaan kudus. Kita nyanyi lagu dalam Yesus. Darahmu Yesus yang disucikan. Hari ini semua kutuk selesai oleh kuasa darah Yesus. Darahmu Yesus. Hari ini semua dosa terhadap kehendak-Mu. Hari ini kau benar-benar darahmu Yesus pulihkan aku, pulihkan. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebas. Darahmu Yesus bebas aku. Darahmu pulihkan aku, pulihkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskan aku. Darahmu Yesus pulihkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan sekali lagi. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Jika Engkau berfirman, jika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kami hidup kekal bersama Engkau di dalam kerajaan surga. Sebab tubuhmu adalah benar-benar makanan, darahmu adalah benar-benar minuman. Tubuhmu menjadi satu dengan tubuh kami, sehingga sekarang kami memiliki tubuh kemuliaan, tidak lagi memiliki tubuh berdosa. Kami memiliki tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Kristus. Darahmu Tuhan mengalir di dalam darah kami, dan Engkau berfirman, darahmu membebaskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, dari segala kutuk, dari semua dakwaan iblis. Darah Yesus ini membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus yang akan menjadi satu dengan tubuh kami dan darah kami, dan DNA Kristus menjadi satu dengan DNA kami. Tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami diubah menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Amin. Ulangan 23 ayat 5b. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Untuk teman-teman
KKS silakan mendoakan teman-teman di sini. Kita berdiri, kita akan menghadap Tuhan dan berkata, selesai hari ini Tuhan urusanku dengan iblis. Selesai hari ini Tuhan ikatanku dengan kuasa kegelapan. Ada Bapak Radianto ya. Singkapkan semua yang terselubung. Ini kami supaya usia yang baru Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan. Engkau yang membebaskan kami dari segala Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Engkau yang mengikat segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu. ini kami Tuhan menghadapi ruang tantangan. Ayo ngomong sendiri dengan Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni karena aku nggak paham hidup di dalam roh itu bagaimana, hidup di dalam daging itu bagaimana. Ampuni karena aku nggak ngerti Tuhan dimensi alam roh itu seperti apa. Ampuni aku Tuhan. Dan hari ini kalau aku paham, buatlah aku terus mencintai firman. Buat aku terus mempercayai seluruh agenda-Mu. Buat kami terus makin mengasihi firman, menjadi pelaku firman. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dilepaskan oleh urapan, dan kuk itu dilepaskan oleh urapan, Dan kuk itu semua kuk dosa, semua kutuk dosa hari ini selesai dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Pemberontak iblis atas hidupmu selesai. Iblis dibungkam hari ini. Engkau dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau dijadikan benar. Engkau dibela oleh Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis, aku berkata kepadamu, lepaskan cengkramanmu atas umat Tuhan di tempat ini. Lepas semuanya. Semua kutuk yang mengganggu selesai hari ini di dalam nama Yesus. Dan terima kasih dari Bapa di surga. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Terima kasih dari ruang tata. Terima kemuliaan dari Bapamu. Engkau diterima, engkau dicintai. Tuhan berkata, balik nak ke tanganku, balik nak ke dalam seluruh rancanganku. Aku memberikan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Semua yang baik sudah aku sediakan buat balik nak, balik, 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 balik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih setia-Mu.
silakan. Ya. Baiklah teman-teman, kita masih lanjut berdiri, kita akan ini membacakan pengakuan iman rasul kita. Dan kita semua tempat berdiri, kita akan bacakan yang bisa mengikuti aja ya. 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan persembahan dengan doa oleh saudara Julian. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum melakukan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari Sabtu ini kami anak-anakmu boleh berkumpul buat ini Tuhan. Kami sudah merasakan sukacita Tuhan dan kami boleh bersekutu bersama saudara Sudirman. Kami boleh memuji Tuhan dan boleh mengenalkan firman Tuhan untuk kami di hati. Saudara kami yang melakukan persembahan, yang berkati persembahan ini, yang menjadi persembahan yang lain dari Tuhan. Dan mohon spesial Tuhan untuk bangsa yang mengelola persembahan ini, kiranya semua bisa dilakukan yang terbaik, semuanya yang berkemuliaan dan membuat komunitas khususnya di gereja ini semakin bertumbuh. Terima kasih. Amin. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Setelah ini akan ada pengarahan dari Pak Bambang. Untuk Pak Bambang dipersilakan. Oh, tidak jadi. Masuk doa untuk berkat oleh Ibu Ana. Pak Bambang tidak ada. Oh ada. Ada tapi nggak jadi. Tidak jadi ada pengarahan. Oh baik. Doa berkat. Sekali lagi Immanuel. Immanuel,
selalu kepada wajah Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jiwa